Regan yang sedang berada di kantor kini tampak tidak tenang. Tentu saja laki-laki itu memikirkan istrinya. Jika kalian bertanya kenapa Mami Tamara bisa tahu alamat mansion Regan, ya jawabannya karena Regan semalam saat Aileen sudah tertidur pulas dalam pelukannya karena kelelahan menangis, Regan langsung mengambil handphone milik Aileen dan mencari kontak terakhir yang menghubungi Aileen. Regan sedikit heran karena nomor itu belum di-save oleh Aileen. Namun, Regan tidak mau memikirkan hal itu. Tanpa keraguan, Regan langsung mengirimkan pesan kepada nomor itu menggunakan ponsel Aileen. Ya, isi pesan itu adalah alamat mansion dan permintaan untuk datang menemui Aileen. Tentu saja, itu dibuat seakan-akan Aileen sendirilah yang mengirim pesan itu. Regan melakukan itu karena ia tidak ingin Aileen terlalu larut dalam kesedihan masa lalunya. Ia juga ingin Aileen segera menyelesaikan urusan masa lalunya dan mulai hidup bersamanya tanpa harus terbayang-bayang masa lalu yang menyedihkan. Itulah sebabnya Regan menyuruh Aileen untuk tetap berada di rumah dan meliburkan semua para pembantu di rumah kecuali Big Mina. Dan juga ia berbohong masalah perihal Mr. Thomas dan juga Peter yang akan datang ke kantornya. Karena pada kenyataannya mereka sedang tidak ada janjian untuk bertemu hari ini. Bagaimana ini? Apa yang aku lakukan sudah benar? Apa aku terlalu memaksa Aileen untuk segera menyelesaikan masalahnya? Haruskah aku pulang sekarang? Tapi bagaimana jika kedatanganku justru mengganggu pembicaraan mereka? Apa Aileen bisa menanganinya sendiri? Apa dia mampu menghadapi orang tua kandungnya? Bahkan suaranya tadi terdengar seperti orang yang panik dan juga ketakutan. Apa dia benar-benar takut? Bagaimana keadaannya sekarang? Apa mereka sudah baik-baik saja? Gumam Regan. Semua tentang Aileen berputar di otak Regan. Tok tok tok. Masuk. Permisi Pak, ini ada surat undangan, ujar Ayu sekretaris cadangan kalau Aileen tidak ada. Tentang apa? Tanya Regan. Tentang pertemuan dengan beberapa kolega bisnis di New York Pak bulan depan, dan acaranya akan berlangsung sekitar 2 minggu lamanya. Silakan dibaca dulu Pak. Regan langsung membaca sebuah surat yang diberikan oleh Ayu itu. Bagaimana Pak, jika Bapak akan menghadiri pertemuan itu, saya akan mengirimkan email persetujuannya, ucap Ayu dengan sangat sopan. Tentu saja saya akan datang. Kirim email kepada mereka dan katakan jika saya akan menghadiri pertemuan itu. Baik Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Tunggu dulu Yu, ucap Regan menghentikan langkah Ayu. Ada apa lagi Pak? Tanya Ayu. Katakan kepada OB untuk membawakan saya secangkir kopi ke ruangan ini. Ingat, gulanya jangan terlalu banyak dan jangan pula terlalu sedikit. Baik Pak, saya keluar dulu kalau begitu. Ya, silahkan. Ayu pun langsung keluar dari ruang kerja Regan dan lagi-lagi Regan teringat dengan Aileen yang sedang berada di mansion. Aku harus menghubunginya. Regan langsung mencoba menghubungi Aileen dan meletakkan handphonenya di mejanya lagi. Tidak diangkat. Sepertinya mereka masih berbicara serius. Lebih baik aku tidak mengganggunya. Aku akan tetap pulang cepat nanti. Walau bagaimanapun, aku harus tetap memastikan kalau Aileen baik-baik saja. Maafkan aku Aileen, jika tindakanku kali ini mungkin membuatmu sedikit terkejut. Aku tahu ini memang terlalu cepat untuk menyembuhkan luka di hatimu. Tapi aku harap semua tetap sesuai dengan apa yang aku harapkan. Sebelumnya aku ingin di saat kita pergi nanti, orang tua kandungmu tidak terlalu terkejut dan bisa menerima jika aku telah menjadi suamimu. Gumam Regan menatap bingkai foto mereka berdua yang ada di meja kerja Regan. Aileen sedikit menjauhkan dirinya dari Tamara. Tubuhnya masih bergetar sesegukan meskipun tangisannya sudah mulai reda. Hidung dan matanya sangat berair dan juga memerah. Aileen menatap intens ke arah Tamara yang sedang tersenyum kepadanya, meskipun matanya masih tampak berlinang air mata. Aku pernah mengalami kecelakaan di saat aku berumur 10 tahun dan kecelakaan itulah yang membuat aku mengalami amnesia dan papaku meninggal, di mana beberapa memori tentang masa laluku menghilang. Aku bahkan merasa sangat bersyukur karena sempat melupakan masa lalu yang menyakitkan itu. Tapi dengan kecelakaan itu, papa yang selalu ada buat aku meninggal. Aku sangat berterima kasih kepada mama yang tidak pernah menyuruhku untuk berusaha mengingat masa laluku. Dan dia tidak pernah menyalahkanku atas kecelakaan itu.
sehingga aku bisa hidup baik-baik saja tanpa harus mengingat dan terbayang-bayang pada masa laluku. Mungkin jika aku tidak mengalami kecelakaan dan amnesia, aku akan terus bersedih mengingat semua janji dari orang tua kandungku yang tega meninggalkan anaknya di panti asuhan, padahal mereka mampu merawatku. Tamara menatap sedih ke arah Aileen saat mendengar semua ucapan anaknya. "Apa kamu benar-benar melupakan mami dan papi?" tanya Tamara lagi. "Saat itu aku bahkan tidak mengingat sedikit pun tentang kalian. Mungkin itu sebabnya sikapku saat datang ke rumah kalian itu biasa saja. Karena aku memang tidak pernah mengingat apapun. Yang aku ingat, aku pernah tinggal di panti asuhan, tapi aku sangat sedih karena aku melupakan ibu yang telah merawatku. Aku juga melupakan beberapa orang yang ikut merawatku dan juga menghiburku di sana. Dan hanya Peter, maksudku anak kalian. Iya, aku sama sekali tidak melupakan apapun tentangnya." "Apa hidupmu bahagia setelah mami dan papi tinggalkan?" tanya Tamara. Aileen terdiam dan menatap Tamara dengan tatapan yang sulit diartikan. Aileen tidak mengerti kenapa sang mami masih bertanya seperti itu. Apa dia benar-benar berpikir anaknya bisa bahagia tanpa dirinya? "Mungkin kebahagiaan sesungguhnya dalam hidupku dimulai sejak aku tidak bersama kalian lagi, di mana aku bisa bebas mengekspresikan rasa sayangku kepada ibu dan orang tua angkatku. Aku juga bisa melakukan apapun karena mereka semua sangat mendukung kebahagiaanku, dan aku bisa merasakan bagaimana rasanya bebas berjalan di luar bersama keluargaku itu. Benar-benar kebahagiaan yang sangat berarti," ucap Aileen. Lagi-lagi Aileen bisa melihat jika Tamara mengusap air matanya itu. Aileen sadar jika ucapannya mungkin menyakiti hati sang mami, namun Aileen hanya bisa menjawab jujur tentang perasaan yang sebenarnya. Dulu aku sangat tidak ingin diadopsi. Tapi melihat teman-teman yang lain satu persatu diadopsi membuat aku iri pada mereka. Aku bilang kepada ibu agar aku segera diadopsi oleh orang lain. Tapi ibu bilang jika aku tidak boleh kemana-mana, aku tidak boleh diadopsi oleh orang lain. Aku harus tinggal bersama ibu, dan aku pikir itu semua murni kemauan ibu. Tapi ternyata itu dikarenakan surat yang kalian tinggalkan bersamaku yang tertulis untuk melarangku diadopsi oleh orang lain. Dan karena itu juga aku sangat membenci sama kalian. Aku terus merayu agar ibu merelakan diriku untuk diadopsi. Dan akhirnya ada sepasang orang tua yang sangat baik mengadopsiku menjadi putrinya. Aku bahagia karena aku benar-benar disayang oleh mama. Aku bahagia karena mereka selalu menuruti keinginanku. Meskipun hidupku tidak terlalu bergelimang harta, tapi dengan kesederhanaan itu aku bisa merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Lalu, di mana mamamu sekarang? Apa boleh mami bertemu dengannya? Mami harus berterima kasih dengannya karena telah menjaga dan juga merawat anak mami dengan sangat baik. Izinkan mami bertemu dengan kedua orang tua angkatmu itu. Jangan pernah menyebut mereka orang tua angkatku. Aku tidak suka mendengarnya karena mereka adalah orang tuaku, ucap Aileen. Maafkan mami. Dulu, aku sempat merasa jika Tuhan tidak adil dalam hidupku karena kebahagiaan yang aku rasakan selalu saja diambil dan hilang dalam sekejap. Apa maksudmu? Papa meninggal saat kecelakaan itu terjadi dan aku sempat diculik oleh seseorang. Tamara terkejut dan membekap mulutnya dengan tangannya sendiri. Dan sejak saat itu hidupku mengalami banyak sekali perubahan. Aku benar-benar hanya hidup berdua dengan mama. Aku tidak mengenal siapapun. Tapi untungnya sahabat mama datang dan membantu aku untuk tetap melanjutkan hidup. Aku sempat bekerja apapun itu agar aku bisa makan setiap hari bersama mama. Pekerjaan itu memang tidak tetap. Terkadang aku membantu cuci piring di sebuah restoran, bekerja di tempat laundry. Pokoknya apapun itu, aku akan lakukan demi bisa makan. Karena kondisi mama saat itu juga sangat sederhana. Bahkan aku pernah ditawari bekerja di tempat malam oleh seseorang. Aku bersyukur bunda membantuku dan aku sangat bersyukur karena mama dan juga bunda membuat hidupku berubah 180 derajat. Putriku yang malang, maafkan mami karena perbuatan mami dan papi membuat kamu harus merasakan lika-liku hidup seperti ini. Berhenti mengucapkan kata maaf, karena itu tidak akan mengubah kondisi apapun.
Semua sudah terjadi dan sekarang tolong jangan ganggu hidupku lagi. Cukup pantau aku dari jauh saja dan jangan pernah menganggap aku sebagai anak kalian. Karena anak kalian itu hanyalah Peter saat ini." Tamara menggelengkan kepalanya. "Tidak sayang, itu terlalu sulit untuk Mami lakukan. Jangan pernah meminta Mami seperti itu. Mami ingin menebus semua waktu Mami yang hilang sia-sia tanpa dirimu. Mami ingin menghabiskan waktu Mami bersamamu." "Tidak bisa seperti itu, Mami. Kalian memang orang tua kandungku. Aku akan tetap menganggap itu. Tapi hidupku sudah terbiasa tanpa kalian. Semua akan terasa aneh nanti dan aku tidak ingin mengalami perubahan dalam hidupku lagi. Tolong mengerti perasaanku." "Baiklah, tapi izinkan Mami untuk bertindak sebagai Mami kamu saat ini." "Hah? Maksudnya?" tanya Aileen. "Mami akan memasak langsung untuk makan siangmu dan kita akan makan siang bersama. Apakah itu bisa kita lakukan?" tanya Tamara. Aileen hanya diam. "Kita bisa memasak bersama kok. Mami akan mengajarkan kamu masak. Kamu mau kan?" ucap Tamara penuh harap. Mau tidak mau akhirnya Aileen menyetujui permintaan Tamara. Tamara terlihat sangat berusaha membuat Aileen senang agar tidak kembali memikirkan masa lalu itu. Sementara Aileen beberapa kali hanya tersenyum tipis melihat ucapan maminya yang begitu bawel. Dia berkata ini dan juga itu. Jujur saja, Aileen masih tidak menyangka ia bisa melakukan ini bersama ibu kandungnya. Ia berpikir setelah mengingat semuanya dan menyadari keadaan yang berbeda saat ini, membuat Aileen tidak akan ada celah untuk bersama atau menikmati waktu berdua bersama mami kandungnya. Akhirnya semua masakan kita sudah matang. Ayo kita bawa ke meja makan. Aileen tidak menjawab. Ia hanya membawa makanan tersebut dalam diamnya. "Kamu harus makan yang banyak ya hari ini karena Mami sudah memasak semua makanan kesukaanmu. Mami suapin ya." Dengan tegas Aileen menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu, Aileen bisa makan sendiri kok. Kali ini aja biarkan Mami merasakan untuk menyuapi putri kecil Mami ya, sebelum akhirnya Mami tidak bisa melakukan itu lagi kepadamu." Tamara mengelus lembut rambut Aileen dan dengan perlahan Aileen langsung mengangguk menyetujui permintaan Tamara untuk menyuapinya. Dengan sedikit keraguan Aileen menerima suapan demi suapan dari maminya itu.